nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama hadir untuk ikut agenda ngobras, ya, ngobrol santai bersama orang-orang sukses di HNI. Tentunya Bapak Ibu semua, Allah berikan kesempatan dan kesehatan dalam agenda Zoom meeting ngobrol santai bersama orang sukses pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang terbaik, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua selalu istiqomah dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI sehat, sejahtera, berbagi. Nah, itulah yel-yel kita, ya, yang Bapak Ibu sering ucapkan ya di setiap pertemuan atau agenda home sharing atau agenda event HNI, ya. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ngobras ini sudah rutin ya diagendakan setiap Selasa malam Rabu, ya. Tentunya secara online, ya. Jadi Bapak Ibu yang baru ikut pertama kali ngobras, catat ya hari dan tanggalnya. Setiap Selasa malam Rabu, ya, kurang lebih jam 8 sampai 1,5 jam ke depan, diadakan ngobras, ngobrol santai bersama orang-orang sukses di HNI. Maka pastikan informasi ini sampai ke mitra-mitra Bapak Ibu juga. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, tetapi mitra-mitranya diberikan ya informasi terbaik ini supaya setiap Selasa malam Rabu mendapatkan ilmu-ilmu yang update terkait tentang HNI atau support system HNI, ya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita buka pertemuan ngobras pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga agenda ngobras pada malam hari ini berjalan dengan lancar, ya, diberikan sinyal yang bagus, ya, jaringan yang bagus dari awal hingga selesai nanti, dan Bapak Ibu semua bisa menyerap ilmunya dan bisa mempraktekkan ya nanti setelah agenda ngobras ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para agen HNI di seluruh Nusantara, dan tentunya saya ucapkan terima kasih ya kepada mentor-mentor, para leader yang terus mengajak mitra-mitranya, mengawal mitra-mitranya untuk hadir di agenda ngobras rutin kita pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama ikut agenda ngobras pada malam hari ini, ya. Ya, Bapak Ibu semua, insya kita pada malam hari ini temanya adalah apa, Bapak Ibu? Mungkin sudah sama-sama Bapak Ibu ketahui, yaitu tentang apa peluang 5S di HNI, ya. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Nah, ada yang belum, ya, tentunya yang sudah pernah, ini sebagai penguatan, ya, sebagai review buat kita semua, karena meskipun materi sama, tapi siapa yang menyampaikan berbeda, bisa jadi itu ada additional value, ada tambahan, ya, atau bahkan mungkin pahamnya ketika disampaikan beberapa kali, ya, maka ini sebagai penguatan. Tapi bagi yang belum, ya ini sebagai ilmu baru, ya, yang Bapak Ibu semua nanti akan terima, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, ya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, insya Allah kita pada malam hari ini akan menghadirkan, ya, seorang leader yang sudah berhasil. Beliau bukan hanya sebagai teoritis, ya, tapi beliau juga sebagai praktisi di HNI, ya, dan sudah banyak juga, ya, menciptakan atau mencetak orang-orang sukses berikutnya. Jadi tidak hanya beliau sendiri, tapi beliau sudah
menghasilkan atau menciptakan atau mencetak orang-orang sukses di bawah beliau. Ya. Mungkin nanti akan sedikit saya sampaikan ya profil beliau sebelum beliau mengisi materi pada malam hari ini. Ya. Tentunya ini saya akan cek dulu apakah pemateri pada malam hari ini sudah hadir ya di room ini. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Oh, Hadir. sudah hadir. Alhamdulillah. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak RM Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, beliau alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Bapak Ibu ya. Nah, sebelum beliau tampil ya, sedikit saya sampaikan profil beliau. Beliau orangnya sederhana Bapak Ibu. Tapi perjalanan beliau sebelum di HNI juga beliau pernah menjadi buruh pabrik di salah satu perusahaan obat-obatan juga, tapi bukan herbal ya. Tapi ini perusahaan farmasi ya. Kurang lebih beliau bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan farmasi 10 tahun. Nah, setelah itu ya beliau juga pernah ya, menjadi mengabdi abdi negara, yaitu pernah menjadi guru ya. Dan tidak ya waktu yang tidak sedikit ya, pernah mengabdi jadi guru itu kurang lebih 7 tahun ya kalau tidak salah, beliau sebagai guru juga. Nah, di tengah-tengah kesibukannya beliau dari mulai buruh pabrik menjadi guru ya, beliau sudah mulai HNI ya dari tahun 2012 ya. Jadi sambil beliau menjalani profesinya tanpa meninggalkan profesinya ya, beliau sudah gabung HNI sambil menjalani HNI. Ya tentunya pasti ya ada perjuangan ya di situ ya, butuh proses. Tapi beliau enjoy menikmatinya ya. Jadi di HNI ini memang bisa dijalani paruh waktu ya, tanpa meninggalkan aktivitas rutin Bapak Ibu semua seperti pemateri pada malam hari ini yaitu Coach RM Derajat. Itu juga beliau awalnya bukan langsung ujuk-ujuk keluar ya Bapak Ibu ya. Ujuk-ujuk keluar kemudian langsung modal semangat di HNI tapi tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya karena memang masih punya tanggung jawab, punya anak ya. Oh iya, beliau satu istri, kemudian anaknya 3 ya. Yang 2 masih pesantren, kemudian yang 1 sudah kuliah saat ini. Nah, dan alhamdulillah seiring waktu beliau sambil menjadi profesi tadi tapi sudah jalin HNI ya, qadarullahnya seiring waktu Allah takdirkan beliau mulai bisnisnya di HNI mulai berdampak, mulai ada hasilnya ya. Dan beliau meraih LED sebagai direktur HNI, dan beliau juga pernah ya berkunjung ya tidak hanya di dalam negeri ya, beliau pernah mendapat reward ya, mendapat reward ke 10 negara Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah ya, dan itu yang bayari HNI ya. Karena di HNI itu bagi leader-leader, agen-agen atau mitra HNI yang berprestasi, insya Allah ya banyak reward-rewardnya ya, banyak hadiahnya. Dan sampai saat ini beliau punya penghasilan yang ya sangat signifikan ya kalau dibanding dengan dulu pernah menjadi profesi di sebuah perusahaan, apalagi menjadi guru ya. Jadi semua profesi itu bagus Bapak Ibu ya, mau guru, mau buruh pabrik, mau PNS ya bagus gitu. Tapi ketika kita pengen punya penghasilan lebih, kemudian pengen punya tambahan atau bahkan nanti punya bisnis jangka panjang, passive income, ya kan itu lebih bagus kan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sumbernya lebih banyak. Alhamdulillah ya, penghasilannya ya saat ini mohon maaf ya, saya sampaikan ya, ya bisa 3 sampai 4 kali lipat dari dulu waktu pernah jadi profesi di perusahaan buruh pabrik ya. Bahkan ya melampaui ya, bisa 5 kali lipat gitu kan. Saat ini juga punya business center ya. Beliau sudah punya business center di Sentul ya, BC Sentul. Ya kalau tidak salah ya. Ya. Ya, BC Sentul ya. Dan omsetnya
ya ratusan juta ya, Masya Allah. Meskipun biasanya di nggak di tengah kota gitu kan, ya masih di rumah gitu, memberdayakan rumah, tapi omsetnya ya bisa dibilang retailnya tidak kalah dengan retail-retail yang di luaran sana, ya Masya Allah. Maka malam hari ini beliau akan berbagi ya Bapak Ibu semua, berbagi bagaimana ya apa sih peluang di HNI gitu kan, ada apa aja di HNI. Nah, apakah di HNI itu hanya sekedar cuman bisnis ya, cuman jualan, apakah hanya sekedar pemakai. Nah, tapi di HNI ternyata ada banyak peluang Bapak Ibu. Nah, kalau di HNI disingkatnya namanya ada peluang 5S. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah bekerja di perusahaan Jepang, ada yang kena 5S ya. Kalau di perusahaan Jepang 5S itu apa? Seri, Seiton, Seketsu, Setsuke kayak gitu kan ya, dan sebagainya. Tapi ini 5S ini beda Bapak Ibu ya. Ini namanya disingkat aja 5S, kebetulan sama ya. Jadi ada peluang 5S di HNI. Nah, untuk detailnya ya, mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama belajar ya. Ya, karena waktu kita hanya terbatas, insya Allah 1 jam ke depan ya maksimal, maka pastikan Bapak Ibu simak ya, meskipun sambil nyantai, sambil ngopi ya, sersan ya, ya santai tapi serius gitu kan. Ya, siap ya, siap nyimak. Baik, akan saya sapa dulu kepada Coach RM Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coach warahmatullahi Derajat, wabarakatuh. sudah siap Coach? Insya Allah. Alhamdulillah, Gimana mudah-mudahan suaranya sinyalnya kedengaran? bagus ya di sana ya. Insya Allah kalau di Sentul ya, insya Allah sinyalnya bagus. Baik, mari kita simak ya. Insya Allah sama-sama kita belajar kepada orang-orang yang sudah proven, yang sudah terbukti, tidak hanya sukses sendirian, tapi juga mensukseskan banyak orang. Gitu. Kepada Coach RM Derajat, kami persilakan. Beri tangan yang meriah bagi semua. Semangat, semangat. Oke, baik. Silakan Coach. Kita tes dulu suaranya. Coach, eh, kita suaranya bagaimana? Coach Insya Yoko? Allah di saya jelas. Oke, ya. Jelas, sejelas jalan pulang ke Teman-teman rumah. boleh untuk suaranya, kalau suaranya bagus ditulis angka 1, kalau suaranya kurang bagus ditulis angka 2 di kolom komen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur mari Dua senantiasa ke kita 10 panjatkan pada Allah Berarti bonus iyo SWT. ada 19.000. Di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di forum online ini, dan mudah-mudahan forum ini, ketemu kita hari ini, bisa menjadi asbab nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dalam rangka mengemban sebuah misi risalah, yaitu bagaimana menjelaskan atau mensiarkan seluruh nilai-nilai Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dan khususnya kita yang ada di HNI ini mempunyai tugas yang mulia, yaitu syiar produk-produk halal ya. Di kesempatan malam hari ini kita sesuai dengan judulnya ngobras ya, yaitu ngobrol santai bersama para mentor dan juga mitra HNI ya. Tentunya karena sifatnya ngobrol, maka saya hari ini juga banyak bercerita saja ya, banyak bercerita tentang pengalaman, baik pengalaman mitra-mitra saya termasuk pengalaman saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini nanti bisa menjadi sebuah inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Siapa tahu ya,
ini ada kecocokan. Nah, biasanya kalau ada kecocokan itu terus langsung action ya. Karena betul kata Coach Yoko tadi gitu. Materi itu walaupun diulang-ulang ya, itu kadangkala ada yang terlewatkan, ada yang terlupakan. Ya, pengalaman saya sendiri mendapatkan materi 5S ini ya sebelum saya betul-betul paham itu berulang kali, bahkan puluhan kali yang waktu itu hampir-hampir eh, saya anggap angin lalu gitu ya. Jadi tidak mendapat sekali materi langsung kemudian bisa saya lakukan, tidak. Tapi berulang kali berganti-ganti mentor, ada yang mentor saya langsung, ada yang crossland, ada yang mentor dari mitra lain gitu. Nah, itu berulang-ulang sampai akhirnya betul-betul materi tersebut bisa saya pahami. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah saya peroleh dari guru saya bahwa yang disebut nuzulul Quran ya. Jadi kenapa nuzulul Quran itu dirahasiakan gitu? Ya, salah satunya adalah supaya kita terus semangat. Nah, yang disebut nuzul itu ketika nilai-nilai Quran itu turun. Nah, maka dalam setiap materi pun kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang baru sekali langsung bisa diterima, bisa dipahami, bahkan bisa langsung dilakukan. Tapi ada yang berulang kali, ya, bahkan sampai puluhan kali, ratusan kali baru bisa dipahami. Dan ini bagi saya nggak masalah, ya. Karena proses saya untuk menjadi LED di HN itu waktunya juga bukan hitungan bulan, hitung tahun, bertahun-tahun, gitu, ya. Bertahun-tahun kami belajar, kami lakukan step by step sampai akhirnya bisa menjadi seorang LED, ya. Nah, terima kasih atas responnya sahabat-sahabat semuanya. Berarti ini sudah banyak sekali yang menjawab jelas. Artinya, oh ada yang sampai panjang banget nih angka satunya. Masya Allah, luar biasa. Berarti jelas semua ya, Alhamdulillah. Karena di sini dari sore cuacanya hujannya cukup deras ya. Jadi saya sangat bersyukur karena walaupun hujan deras, sinyalnya masih bagus ya. Selamat bergabung buat sahabat-sahabat semuanya dari seluruh Nusantara ya. Tadi saya baca ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Ya, saya tadi belum baca yang Sulawesi, belum Sulawesi sama Irian belum ya. Karena kalau Sulawesi sepertinya sekarang sudah jam 10.11, setengah dua, udah jam 11 lewat berarti ya. Nah, di sana. Jadi udah cukup malam gitu. Kalau di Kalimantan mungkin ya sekitar sekarang setengah 9, setengah 10, gitu, setengah 10. Berarti yang di Indonesia Timur setengah 11, jadi cukup malam ya. Nah, mudah-mudahan apa jihad kita untuk menahan rasa kantuk ini berbuah manis, ya, yaitu memahami apa yang malam ini kami sampaikan, ya. Ini materi ya yang sebenarnya sangat menjiwai dari seluruh materi yang disampaikan di HNI. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau pernah atau punya buku yang warna hitam, yaitu kitabnya HNI, ya. Di kitabnya HNI itu warna hitam, lebih dari 600 halaman, yang dijual sangat murah, karangan Pak Firly dan juga para leader lain, itu ruhnya itu 5S. Jadi 5S itu nanti dijabarkan di sana dengan berbagai macam materi-materi berikutnya, ya. Karena di sini ya dengan 5S ini kalau betul-betul dipahami nanti mudah memahami materi-materi lain dan juga bisa juga bukan hanya memahami materinya tapi bisa melakukannya, menjalankannya dari berbagai teori yang dijelaskan tersebut dengan mudah. Apa? Karena inti sarinya itu sudah dipahami. Nah, apa sih yang dimaksud 5S itu ya?
Jadi ini kan simpelnya dari materi yang banyak sekali gitu kan. Jadi kalau dulu itu ketika kita ketemu sama teman lama nggak ketemu, kemudian ketemu salaman, pasti yang ditanya pertama adalah keselamatan gitu. Atau ada orang yang naudzubillah terjadi kecelakaan, itu pasti yang pertama ditanya adalah tentang keselamatan. Maka HNI menempatkan selamat itu pada angka pertama atau nomor wahid ya. Karena keselamatan itu adalah paling penting di atas kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Maka S pertama yang harus kita pahami adalah bahwa dengan bersama HNI ya, kita akan memperoleh banyak keselamatan. Keselamatan dari mana? Ya, keselamatan dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Nah, saya tidak menyebutkan langsung haram ya, tetapi yang tidak jelas. Nah, karena yang haram itu jelas, yang halal jelas, tapi kadang-kadang ada yang tidak jelas. Seperti kemarin saya lihat di Facebook itu ada anak minuman, beli minuman botol gitu kan. Di situ ada tulisan halal, tapi ada bahannya dari babi dan ada gambarnya babi. Dan itu orang tuanya baru ngeh ketika si anak tersebut menunjukkan gitu ya. Nah, ini kan jadinya apa? Jadinya nggak jelas. Ada tulisan halalnya kok ternyata ada bahan bakunya yang dari babi. Bahkan ada eh, ini ada penemuan ya dari kementerian kemarin ada 9 produk yang ternyata mengandung atau mengandung unsur dari babi. Nah, ini tidak ada kejelasan di sananya. Setelah ada pengecekan ya kalau orang awam tidak bisa gitu kan. Tapi mereka yang memang sudah terlatih gitu kan, punya alat sehingga mereka bisa menemukannya. Nah, HNI adalah sebuah perusahaan yang sangat komitmen untuk memproduksi, menyediakan produk-produk yang menjamin kehalalan produk hingga 100%. Nah, ini yang perlu kita bangga bersama HNI. Nah, bahkan saya beberapa kali ngisi di sebuah majelis taklim, ya. Ini teman-teman nanti bisa praktekkan juga, tanya gitu. Kebetulan waktu itu selesai selesai acara taklim, terus saya bertanya kepada jamaah, siapa di sini yang pernah memandikan jenazah? Nah, ternyata yang angkat tangan itu lebih dari separuh, gitu. Jadi subhanallah gitu. Eh, jadi mereka orang-orang yang memang menurut saya luar biasa gitu. Taklimnya bagus, juga masyarakatnya bagus. Ya, terus saya tanya, gitu, Bu, Pak, ketika Bapak dan Ibu memandikan jenazah, Bapak Ibu pakai apa? Sebutin. Di antaranya sabun. Terus saya tanya lagi gitu, Ibu dan Bapak yakinkah bahwa yang dipakai untuk memandikan jenazah tadi sabunnya 100%? Yang tadinya senyum karena pertanyaan saya tadi dijawab dengan mudah dan mereka pernah terlibat semua, tapi begitu pertanyaan kedua saya tanya tentang eh, apa sabun yang dia pakai gitu, tiba-tiba itu mereka mukanya itu apa murung terus saya pertanyaan apa saya mengatakan yang berikutnya ketika itu, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa jenazah tadi itu mandi untuk terakhir kalinya. Dia tidak bisa mandi sendiri, maka minta dimandikan. Dan Bapak Ibu memandikan dengan sabun yang belum tahu kehalalannya atau ragu tentang halalannya. Tiba-tiba dari sekian jamaah itu berlinanglah air mata. Menangis. Gitu. Ini salah satu pengalaman saya
ketika saya mengisi di sana, ternyata apa? Ternyata mereka itu memang sangat menginginkan produk-produk yang betul-betul halal. Agar apa? Agar selamat. Gitu. Selamat dari apa? Selamat dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Nah, inilah salah satu visi dan misi daripada HNI. Kalau tadi perusahaannya sudah memproduksi produk-produk yang halal, menyediakan produk-produk halal, kita sebagai agen-agen HNI itu adalah mendistribusikan atau menyampaikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, ini loh produk yang halal. Nah, ini yang disebut S-nya adalah S selamat. Kita selamat dari produk-produk yang nggak jelas, dan kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari produk-produk yang tidak jelas. Nah, siap Bapak Ibu? Boleh dibuka mic-nya? Yuk dijawab, boleh. Nah, kalau tidak bisa boleh diketik saja. Ya, siap. Siap ya? Jadi tugas Ya. kita mendistribusikan. Mendistribusikan berarti menyampaikan. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu menulis atau menjawab pertanyaan saya? Nah, ada sebuah tuntunan tuntunan untuk mendapatkan sesuatu. Yang pertama itu Bapak Ibu harus memasukkan sesuatu tersebut dalam sebuah pikiran. Nah, bagaimana masukkan dalam sebuah pikiran? Kalau Obrolan. sesuatu tersebut itu pertama kita dengar, yang kedua kita ucapkan. Nah, itu masuk dalam pikirannya nanti lebih kuat. Nah, kalau sudah masuk dalam pikiran, nanti itu akan menjadi pola. Nah, ya, jadi kalau ada coach-nya meminta sesuatu yang bagus, ikuti saja. Gitu. Insya Allah itu akan menjadi pola kita. Pola ke depan kita nanti seperti apa. Nah, kalau kita siap berarti segala rintangan nanti insya Allah Allah jauhkan. Atau ketika ada kendala-kendala, nanti Allah akan tunjukkan jalan yang lainnya sehingga kita akan menemukan jalan keluar. Ya, ya. Yang pertama tadi selamat, selamat dari produk-produk yang tidak jelas atau bahkan haram. Ya. Nah, selanjutnya HNI bukan hanya menyediakan produk yang halal saja, tetapi perusahaan ya juga berpikir mencari bagaimana produk yang halal tadi itu juga yang aman atau alami. Karena kalau hari ini, kalau dulu atau kalau tagnya itu yang disebut haram itu darah babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kemudian bangkai. Tapi pada perkembangan ke sini, yang halal pun bisa jadi berubah jadi haram karena berbahaya. Nah, jadi ada juga barang-barang yang haram karena berbahaya. Nah, biasanya yang berbahaya ini karena dia merupakan reaksi dari berbagai macam zat tertentu sehingga walaupun dia ada manfaatnya, tetapi menyimpan unsur yang berbahaya. Ya, nah kebetulan karena saya juga sekolahnya dulu dari farmasi, ya, biasa menganalisa barang, produk, gitu. PKA-nya juga dulu tugas saya itu mengecek kadar zat kimia yang ada di barang, ya, minuman maupun makanan. Jadi memang banyak makanan dan minuman yang rasanya enak, tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Dengan bahasa lain, enak tapi tidak menyehatkan. Nah, ini yang harus dihindari. Dan HNI konsen yang kedua adalah di bagian ini. Yaitu kalau yang pertama tadi sudah menyiapkan produk-produk yang halal, yang kedua menyediakan produk-produk yang aman.
Ya, kita tahu banyak berseliweran di sosmed ya orang-orang yang menjadi korban kosmetik. Betul? Ya, dia menggunakan bahan-bahan kosmetik dengan tergiur karena tergiur oleh apa ya? Iklan gitu. Iklannya dioles sekali langsung putih. Wah, gitu kan? Eh baru dipakai berapa kali sudah kinclong gitu. Nah, kemudian pakai lagi. Begitu masuk bulan ketiga, ada yang mulai merasa gatal, ada yang mulai merasa panas, bahkan ada yang kemudian wajahnya rusak. Naudzubillah min zalik. Nah, ini kategorinya apa? Kategorinya bisa jadi dia halal secara sat, tetapi ya secara kesehatan dia bisa jadi tidak halal. Kenapa? Karena dia merusak. Nah, ya. Nah, ini buat teman-teman yang sudah belajar ilmu KHT pasti paham gitu ya. Bahwa tubuh kita ini adalah alami, maka harus diisi atau mengkonsumsi bahan-bahan atau produk-produk yang alami. Kalau sintetis, ya seperti tadi, cepet cepet apa hasilnya, tapi pada akhirnya bermasalah. Nah, kalau sudah terjadi masalah seperti itu, ini banyak sekali yang tidak mampu untuk mengembalikan. Bahkan terjadi penyakit-penyakit degeneratif ya atau biasa disebut nanti penyakit komplikasi dari mulai cuci darah gitu kan ya karena salah satu alat untuk membuang racun itu ya ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak berarti harus cuci darah. Nah, kita ketika sudah diberikan karunia oleh Allah berupa organ tubuh yang lengkap, maka kita jaga agar kesehatannya juga terjaga. Ya, ada juga yang efeknya lama gitu, jadi lama bertahun-tahun baru ada gitu. Ya, nah ini juga karena saya juga pernah punya pengalaman sendiri gitu kan. Nah tadi kan di awal saya juga menyampaikan saya banyak cerita ya. Jadi saya punya pengalaman sendiri tentang ketika saya bekerja di sebuah farmasi itu kan setiap hari itu menghirup bahan kimia. Juga bahan kimia tersebut ada yang bisa masuk melalui pori-pori. Yang tadinya di awal-awal tahun sehat-sehat saja, kemudian mulai tahun kelima ke atas sudah mulai ada masalah. Kesehatannya mulai menurun. Akhirnya gampang atau mudah meriang gitu kan. Nah, ini contoh bahwa yang namanya produk-produk atau barang-barang kimia sintetis itu bukan berarti kita tidak boleh, boleh, tapi hanya kondisi darurat tertentu gitu ya, tidak sembarangan. Wah, seneng enak terus saya juga nggak boleh ya, terutama buat teman-teman yang punya yang apa anak-anaknya ini perlu diawasi gitu kan agar minumannya, makanannya, jajanan segala macam itu di betul-betul diawasi gitu ya. Jangan sampai nanti ada masalah gitu. Sebelum jadi bahasanya gini, tua organnya sebelum tua umurnya. Hmm. Ya. Jadi yang seharusnya misalkan jantungnya atau paru-parunya atau ginjalnya itu mengikuti umurnya misalkan 60 tahun, ternyata ini baru 30 tahun sudah jebol. Itu berarti penuaan diri pada organ ya. Maka jaga kesehatannya. Nah, Nabi sesungguhnya sudah memberikan acuan kepada kita. Nah, ini kalau yang sering ke Majelis Salim pasti sangat ketika sampai di materi ini, oh iya ya, waktu itu pernah dibahas gitu kan.
Jadi Nabi itu pernah memberikan ajuan juga kepada kita gitu. Banyak sekali ya, diantaranya adalah ketika sakit atau untuk berobat atau pengobatan itu ada 3 macam. Pertama adalah bekam, kedua madu, dan Nabi melarang yang kai. Kai itu sudutan besi panas. Nah, ya saya sering menyampaikan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, kalau sunat ya diupayakan pakai jangan yang laser. Laser itu sebenarnya bukan laser, itu sudutan api. Ya, itu hanya menghubungkan kutub positif dan negatif sehingga menghasilkan panas. Nah, dia dengan panas itu memang nggak keluar darahnya, tapi ya proses penyembuhannya justru lebih cepat kalau yang menggunakan manual. Nah, kalau di dokter biasanya ada 2. Nah, kalau ada 2, saya biasanya milih yang manual. Buat anak-anak saya pilih yang manual. Ya, lanjut ya. Kemudian juga Nabi pernah menyampaikan bahwa tentang mengunyah saja. Mengunyah itu harus sampai lumat, gitu. Ya, kalau saya punya teori begini, gigi kita itu yang depan ada gigi, wah waktunya kurang kurang sedikit ya, apa tidak cukup. Ini aja, langsung saja. Kita ya makan itu seharusnya itu banyak buah dan sayur dibanding nasi sama daging. Nah, rata-rata kita makannya nasinya banyak, sayur dan buahnya sedikit. Sehingga kekurangan serat. Pada akhirnya pencernaannya bermasalah. Ya, orang kalau pencernaan bermasalah, nanti yang lain ikut masalah. Nah, ini S yang kedua, yaitu harus sehat. Karena Allah mencintai orang-orang yang sehat. Gitu, sehingga bisa beribadah dengan khusyuk, bisa bekerja dengan lebih semangat, dan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudaranya. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, HNI juga menyediakan perangkat kita untuk menjadi orang-orang yang cerdas atau bahasanya smart. S yang ketiga yaitu smart. Siapapun yang sudah masuk menjadi agen HNI tidak dibiarkan begitu saja, tetapi akan diberikan fasilitas sehingga dia bisa belajar. Dia bisa mengupgrade dirinya, dia bisa mengupgrade ilmunya, baik untuk dirinya sendiri bersama mitranya. Salah satunya fasilitas malam hari ini. Ya, jadi malam hari ini adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Kita bisa belajar bareng di waktu yang sama dari tempat kita masing-masing, yaitu Zoom, ya, Zoom meeting, ya, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian, bisa juga dari luar negeri. Ini biasanya kalau yang dari Hong Kong suka hadir juga gitu, ya. Artinya apa? Artinya perusahaan betul-betul peduli gitu. Bahkan juga banyak sekali sekarang digelar acara-acara baik BOS, BSC, SBP itu di seluruh Indonesia gitu. Baik hari kerja maupun hari libur gitu. Jadi teman-teman, indahnya di HNI, dimanapun ada kegiatan kita bisa mengirim mitra. Karena saya pernah dengar di sebuah perusahaan lain, kalau bukan jaringannya tidak bisa. Nah, kalau di HNI, mau jaringannya mau bukan, asal kuotanya masih ada, itu diperbolehkan. Karena sekarang ini agen HNI ini sudah pada sadar pentingnya belajar. Sehingga kalau ada acara di mana-mana berburu, berburu tiket, bahkan kadang-kala panitia sampai mengclose atau menolak peserta karena tempatnya tidak cukup. Nah, ini adalah kabar gembiranya. Gitu, ya. Jadi menjadi orang yang smart itu adalah mau belajar. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu, sekolah itu, mengupgrade diri itu
dari digendong ya, digendong dari gendongan hingga digendong lagi masuk liang lahat ya. Jadi terus belajar. Sampai sekarang saya juga masih belajar. Kalau ada Zoom saya juga ikuti walaupun kata Bang Yoko tadi, kalau memang ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya boleh dengan off cam. Nah, ini termasuk salah satu kemudahannya gitu kan. Ya biasa kan kita juga paham ibu-ibu kalau jam segini kadang ada yang ngajar anaknya ngaji, ada yang ngajar sekolah, ada yang privat, ada yang masih nyuci, ada yang masih gosok. Ah biasa itu. Kita maklumi lah gitu. Tuh yang senyum-senyum kayaknya lagi sambil masak gitu. Bungat mini itu. Oh, Masya Allah luar biasa itu. Orang HNI itu betul-betul gitu. Apa ya? Produktif gitu. Kalau dulu ngumpul sama orang, ngobrol orang lain, kalau sekarang ngumpul sama orang, ngobrolin HNI. Makanya yang saya galakkan itu ada 3 ya. Ya, pertama itu adalah ngumpul. Oh, ya. Kedua adalah ngobrol. Maka akan mendapatkan hasil yang ketiga, yaitu ngomset. Nah, ayo, apa tuh? 3 boleh ditulis. Ya, ayo, bukan mati ditulis. Bu Bidan Ika, Bu Sriwidada Rahayu, Bu Yati, ada Bu leader juga nih, Bu Parmiasih. Ada Bu Nurbaiti juga. Ya, silakan ditulis 3 Nah, besok langsung dipraktekkan. Masya Allah. Nah, Bu Nikmatus, Siti Rohayati, Wirta, Rosida. Ini saya mohon maaf tidak pakai Bu nyebutnya. Kiki Karni, Bunda Maisha, Marlina, Rini, Aisyah, Evi, Basnia. Wow, sip. Nah, kita sedang, ya, kalau tadi ya, kalau kita menulis atau menirukan, kita sedang membuat pola di pikiran kita. Nah, teman-teman, nanti kalau pikiran itu sudah betul-betul masuk, ya kayak dalam Islam itu kan tasdik bi kolbi, kaulu bil lisan, amalu bil arkan. Sama ilmu kita di sini. Tasdik bi kolbi, membenarkan apa yang ada dalam pikiran. Nah, kemudian menulis, mengucapkan sama. Itu masuk dalam kategori kaulu. Bilisan. Kemudian nanti amalu bil arkan. Nah, sama seperti konsep Islam. Nah, nasib kita itu sama seperti konsep berislam. Oke, mantap. Eh, smart tadi ya, smart ya. Oke, smart. Pinter, cerdas. Jadi kalau pinter saja nggak cukup. Kalau cerdas itu dari kepintarannya itu kemudian diaplikasikan, ditularkan kepada yang lain, kepada mitra-mitranya, pada timnya, agar kita tidak seperti Superman, superhero. HNI tidak mengajarkan menjadi Superman dan superhero. Termasuk ngobrol kita malam hari ini, ya, karena saya juga tahu tidak semuanya lihai di sosmed gitu kan. Nah, saya hari ini tidak pakai slide biar gampang ditiru. Wah, kayak gitu aja. Nah, saya juga bisa. Nah, gitu. Nah, saya justru berharap begitu. Dari apa yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu semua merasakan begini. Oh, Pak Derajat kayak gitu. Ah, saya juga bisa kalau cuma ngobras begitu. Nah, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bikin ngobras sendiri bersama tim. Yang nggak usah lama-lama, 30 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Ya, karena bisnis saya ini bukan kita menjadi orang hebat, tidak.
Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan dengan materi atau bahasa yang sangat sederhana sehingga mitra-mitra kita yang paling lemah bisa mencontek. Nah, ya ingat ya, di HNI boleh nyontek. Nah, saya juga nyontek Pak Firly, nyontek Pak Tomida, nyontek Pak Yoko, nyontek Bu Nurbaiti. Wah, banyak. Nah, apalagi leader-leader besar. Gitu kan, Pak Esa, ya Pak Khalid. Wah, pokoknya saya contek semua. Saya kalau ketemu sama mereka saya contek, saya intip, saya contek. Habis itu minta diridokan ilmunya, kemudian minta doa. Jadi teman-teman kalau ketemu sama mentor, minta ilmunya diridoin. Ridho atas ilmunya kita pakai. Kemudian minta doanya supaya tetap istiqomah di HNI sampai menjadi leader dan melahirkan leader. Siap Bapak Ibu? Nah, yang siap silakan ditulis. Lanjut ya. Setelah SMAT itu HNI banyak memberikan wujud nyata kepada agen-agen HNI untuk menjadi orang yang sejahtera. Bu, coba Bu, Pak, jujur. Bapak Ibu yang merantau, tujuannya ngapain? Yang merantau, tujuannya ngapain? Tujuannya apa? Ayo. Ada tujuannya. Oh, yang siap udah banyak banget nih ya. Siap ya. Oke, yang siap mudah-mudahan energinya nyambung. Yang berikutnya pertanyaan saya, tujuannya ngapain ketika merantau? Ada yang kerja, ada yang sukses, ada yang cari uang, penghasilan lebih, merubah nasib, sukses, mencari nafkah, bantu orang tua, merubah nasib, biar duitnya oke. Kerja sukses, wah keren, keren, keren. Nah, saya sedikit mencontek dari apa yang disampaikan Allah SWT dalam Quran. Sekarang siapa yang hijrah? Hijrah itu kan merantau ya. Ya, gampangan hijrah itu merantau. Barang siapa yang merantau, kata Allah, akan diluaskan rezekinya, diperbanyak rezekinya. Jadi, kalau Anda sudah berani merantau, jangan pernah menjadi orang yang seolah-olah sempit. Jadi harus luas. Luas pikirannya, luas dadanya, sehingga rezekinya nanti gampang masuk. Ini udah jauh-jauh dari kampung halaman, masih sempit pikirannya, masih banyak mengeluh. Nah, nanti nggak dapat apa-apa. Ya, harus lapang pikirannya, lapang dadanya, rezekinya akan datang. Karena sudah Allah janji di Al-Quran. Gitu. Jadi nggak usah berkecil hati lagi orang-orang yang sudah berani merantau. Ya, merantau itu tidak mesti harus pindah pulau, ya bisa jadi pindah kabupaten, bisa jadi pindah kecamatan. Pokoknya merantau gitu. Ya, itu sudah Allah di situ Allah janjikan gitu. Ya. Ya. Karena mencari kesejahteraan ya, tadi kan mencari banyak tadi saya simpulkan mencari kesejahteraan, cari duit, cari keberuntungan, merubah cari tambahan segala macam. Nah, itu sama saja mencari kesejahteraan. Dan wasilah HNI, alhamdulillah, hari ini banyak sekali leader-leader yang dulunya orang-orang biasa, ya, yang buruh pabrik, yang dagang kelontong, yang apa ya banyak profesi-profesi lain lah gitu, ya. Yang alhamdulillah wasilah HNI kehidupannya semakin sejahtera, gitu. Nah, ketika sudah sejahtera, itu biasanya itu sering pulang kampung. Nah, yo, angkat jarinya yang pulang kampungnya masih setahun sekali. Mana nih jarinya?
Udah nggak ada ya. Di sini udah tidak setahun sekali kan. Nah, berarti sudah semakin sejahtera. Ya. Karena ketika ditanya kenapa belum pulang kampung, belum ada duit. Ya kan tadi merantau tujuannya nyari duit. Begitu tanya kenapa belum pulang kampung, belum punya duit, berarti belum sejahtera. Ya, jadi akui saja gitu. Rata-rata memang orang jarang pulang kampung karena alasannya belum punya uang, gitu. Ya, kenapa? Itu karena salah satunya adalah dia memposisikan sebagai orang yang duitnya itu dibatasi. Ya, kan kalau misalkan menjadi karyawan saja, itu duitnya dibatasi oleh siapa? Oleh bosnya. Maka Anda yang hari ini menjadi karyawan, gabung di HNI, nah disitulah jalan keluarnya. Ya. Maka kata Coach Yoko tadi, jangan langsung keluar. Tetap bekerja, justru di situ akan kita pakai sebagai ladang. Ladang apa? Siar HNI. Sampai nanti teman-temannya jadi mitra HNI semua. Sampai nanti teman-temannya pakai produk HNI semua. Jadi nggak usah kemana-mana, kita langsung bisa PCA. Bisa cerita ke teman-teman kalau kita sudah pakai produk HNI. Oh, ya. Pas aginya apa? HNI. P3-nya apa? HNI. Ya. Bahkan saya menemukan produk HNI itu harganya jauh lebih murah dibanding yang lain. Kalau teman-teman sudah menemukan bagian itu, enak banget. Saya contohkan begini, nanti buat bahan ya. Ya. Di video saya juga ada kalau nggak salah dari sel, itu sudah dibuka. Contoh begini, P3K di luar sana dengan 50 cc, 50 cc ya yang warnanya kuning botolnya, itu saya beli harganya 57.000. 50 cc. Berarti kalau 100 cc harganya berapa ya jadinya? Kalau 50 cc itu 57.000. Kalau 100 cc boleh ditulis. Alhamdulillah yang sudah pulang kampung 3 kali, 4 kali, 2 kali. Nah, sambil bawa produk, sekalian antarin produk, keren. Sip. Oke, 114.000. Kalau 100 cc harganya 114.000. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu beli MHS harganya berapa? Nah, 30, 30, 30, 30, 30. Nah, berarti yang 30.000 itu MHS-nya yang asli. Nah, ini kalau yang 40 itu MHS ada lanjutannya. Ya. Kalau ada yang beli tidak 30.000 berarti itu palsu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang bilang, saya belinya bisa di bawah 30, palsu itu aja, Bu. Pokoknya langsung bilang palsu tanpa ada kompromi. Pokoknya langsung dibilang itu palsu. Nah, gitu aja. Nah, sekarang gini, Bu. Sekarang kalau tadi beli eh, P3K di luar, 100 cc itu harganya di atas 100, Bapak Ibu. Nah, ketika kita beli MHS hijau, tuh diperjelas. Sama Bu Sri, diperjelas. Yang hijau, itu 30, berarti kan murahnya kemana-mana itu. Murahnya pakai banget. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang bilang, oh produk HNI itu mahal gitu kan. Teman-teman cukup begini, sama saya dulu sebelum tahu khasiat produk HNI, sebelum tahu harga harga produk HNI juga begitu. Tapi ternyata setelah saya bandingkan jauh lebih murah. Nah, teman-teman pakai itu MHS bandingkan dengan produk lain. Nah, itu kan di atas 100 tadi. Ternyata HNI 30 sepertiganya. Nah, ya.
Nah, itu buat teman-teman yang belum terbiasa. Kalau udah terbiasa, yang lain mau udah, ini orang-orang lama udah biasa, udah paham lah. Jadi, sejahtera itu adalah terpenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya. Jadi jangan sampai begini. Begini aja juga sudah cukup. Ya. Pertanyaannya, cukup apa dicukup-cukupin? Ya, misalkan, nggak punya mobil nggak apa-apa, pakai motor juga nggak apa-apa. Kan boncengan juga bisa. Bisa jadi Anda nggak bisa, tapi yakin pasangan Anda nyaman. Kan begitu pertanyaannya. Yakin anak Anda nyaman. Pulang kampung, tadi ada yang tulis 2 kali, 3 kali. Yakin orang tua Anda nggak rindu. Yakin anak Anda nggak rindu sama neneknya. Ya kan? Nah, ya. Maka yang nama sejahtera itu adalah terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya pulang kampungnya tiap 3 bulan. 3 bulan pengen pulang, bisa pulang. Kendaraan yang tadinya motor, tadinya belum punya kendaraan, bisa beli motor karena perlunya motor. Setelah anaknya 3, motor nggak muat. Kebutuhannya berarti harus yang lebih gede. Ternyata pengen mobil, bisa kebutuhannya mobil, bisa beli mobil. Nah, bahkan sekarang yang tidak bisa dihitung itu adalah kebutuhan sekolah anak. Oh, saya sudah ngitung tuh Bapak Ibu. Satu anak itu untuk sampai kuliah itu hitungannya adalah satu rumah. Saya sudah hitung-hitung tuh, kebetulan anak saya koreksi dikit tadi, Coach Joko yang kuliah anak saya 2. Dari pesantren 1, tadi kebalik. Oh iya iya, siap Iya, siap. ya. Ya. Jadi Masya Allah. apa memang kebutuhannya kayak tadi sekolahnya mungkin hasilnya belum gede, anaknya belum sekolah, belum kuliah. Begitu udah kuliah, udah ketahuan tuh meningkat lagi. Alhamdulillah, pendapatnya ini naik juga, jadi tercukupi juga. Nah itu namanya sejahtera. Jadi sejahtera itu kebutuhannya tercukupi. Mau umroh, duitnya ada. Mau daftar haji, duitnya ada. Nah, ya, mau Bapak Ibu seperti itu? Nah, silakan tulis yang mau. 5 menit lagi, Kak Joko ya. Siap siap, maksimal sampai jam 21.30. Masya Allah, menarik menarik nih, luar biasa materinya. Masya Allah, mau pisan, mau banget, mau banget, mau banget. Oke, ya. Ini saya belajar begini, ini memang ada ilmunya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu men-TikTok mentor itu, men-TikTok apa yang sama dengan mentor itu adalah seperti begini, seperti gayung bersambut. Jadi ngasih, terima, terima, kasih. Nah, gitu kurang lebih seperti itu, ya. Jadi santai saja gitu, ya. Nanti kalau kurang jelas boleh datang ke Bisi. Bisi Sentul terbuka, insya Allah. Di setiap hari Rabu, nah besok pada besok itu kita selalu ada home sharing ya di setiap hari Rabu dari setengah 10 sampai jam 12. Ya. Di luar itu insya Allah dengan perjanjian ya. Karena kadang-kala kita di luar. Mentor-mentor hari kan begitu. Kalau nggak ada janji pasti keluar. Kalau ada janji nunggu. Oke, mudah-mudahan yang sudah menulis mau banget, mau pisan dan seterusnya, pokoknya ada mau, ya, Allah ijabah. Allah beri jalan, Allah beri kekuatan, sehingga kapasitasnya nyampai. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi tandanya orang-orang yang sudah sejahtera itu kerjanya tidak pakai begini, tapi sudah pakai jari begini. Ya, jadi jarinya ini mengandung kekuatan dahsyat. Gitu. Jadi nyuruh orang pakai begini aja cukup.
itu itu diangkat, itu dipindah, besok kamu masuk, besok kamu libur. Nah, gitu ya. Makanya 5S juga ada simbolnya. Simbol yang pertama tadi selamat, selamat tuh ini. Nih, jari kelingking. Ini kalau di ilmu KHT nanti ada ini banyak sekali yang bisa kita lihat dari kelingking. Nah, tapi tidak kita bahas hari ini ya. Ya kita bahas hari ini jari kelingking menyimbolkan selamat ya, selamat dari hal-hal bukan hanya produknya kalau hari ini itu termasuk sistemnya halal. Yang kedua ini jari manis. Jari manis ini simbol sehat. Orang kalau makan manis masih berani, nah, berarti masih sehat. Kalau makan yang manis-manis sudah tidak berani, berarti sudah kena gula. Maka simbolnya jari manis. Ini jari manis simbolnya adalah sehat. S yang kedua yaitu sehat. Sedangkan yang jari paling tinggi, ya, ini kan kalau dalam Islam itu orang yang punya ilmu pengetahuan, Allah tinggikan beberapa derajat. Jari paling tinggi ini simbol kalau S yang ketiga yaitu smart. Ya. Jadi selamat, sehat, smart. Sedangkan yang keempat, nah jari ini simbol sejahtera. Orang kalau sudah cerah sejahtera itu kerjanya tinggal nunjuk, 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 nunjuk. Nah gitu ya. Karena dengan nunjuk saja orang jalan gitu ya. Sebaliknya kalau belum sejahtera itu pakai 10 jari. Ya, laksanakan. Nah, itu belum sejahtera itu berarti. Intermezzo aja itu mah. Nah, berikutnya ya, di HNI itu mengutamakan S yang kelima yaitu saudara. Ya, saya tidak kenal Bu Yati dulu, Bu Yati Azahra. Wasilah HNI jadi kenal. Saya tidak kenal Bu Enak Marlina. Nah, sekarang kenal. Saya tidak kenal sama Bu Sri Ningsih. Sekarang jadi kenal. Kelihatan tuh wajahnya. Saya tidak kenal dulu dengan Bu Andin. Sekarang lihat tuh wajahnya. Bu Ngatmi, Bu Rospita, Bu Harmita. Eh, apa nih? Bu Karnawati. Pak Iqbal nggak kelihatan tuh Pak Iqbalnya. Ya, jadi kenal di sini ya. Bukan hanya kenal. Wasilah HNI. Wasilah HNI kita saling menjalin ukhuwah. Karena menurut Ustadz Mansuri itu Islam itu kebangkitan Islam itu minimal harus ada tiga. Yang pertama kekuatan akidah, akidah harus kuat. Ya, yang kedua kekuatan ekonomi, yang ini kadangkala yang nomor dua ini rada dipelintir dikit dengan kata-kata nanti harta tidak dibawa mati. Oh, gitu kan? Ada yang bilang orang kaya itu pelit. Nah, kalau ada seperti itu berarti dia sudah membatasi diri, tidak mau. Maka tinggal dibalik saja, ya. Saya pengen kaya tapi dermawan. Kan begitu. Saya pengen kaya tapi dibawa mati melalui apa? Melalui yayasan, melalui anak yatim, ya, melalui ibadah, melalui masjid segala macam. Nah, gitu, ya. Tinggal ditambah saja kalimatnya, dirubah agar benar, gitu, ya. Jadi ada tiga, kuatnya akidah, kuatnya ekonomi, dan yang ketiga kuatnya persaudaraan atau ukhuwah. Kita di HNI dengan seringnya bertemu baik offline maupun online dan saling memberikan edukasi berbagi manfaat seperti ini, insya Allah persaudaraannya akan semakin kuat. Ya, bisa saja suatu saat kami atau seperti kemarin saya ke Jogja, kemudian ke daerah Amogiri mampir ke Bude Siti Murniatun atau sering dikenal dengan Bude Murni.
Padahal dulu nggak kenal, gitu kan? Nah, mampir di sana, disambut dengan baik. Padahal baru ketemu sekali udah kayak saudara, kayak orang tua sendiri. Ternyata ya, ya memang banyak kesamaannya. Kita di HNI, gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini mitra-mitra saya titipkan sama Budi Murni. Nah, ini salah satu manfaat dari kita itu apa? Menjalin persaudaraan, gitu ya. Persaudaraannya terus kita bina. Ketika kita PCA bercerita, maka niatkan untuk memperluas persaudaraan. Jadi kalau ada perbedaan, jangan dibesar-besarkan. Pasti ada lah perbedaan. Saya hari ini belajar ketika ada perbedaan, saya akan berupaya untuk menutup dan saya cari yang persamaan. Kenapa? Karena Allah telah menyampaikan bahwa janganlah engkau mengumbar aib baik dirimu maupun saudaramu ketika aku kata Allah sudah menutup aibmu dan aib saudaramu. Ya. Jadi kita tahu misalkan dia itu ada belangnya, nggak perlu diomongin ke orang lain, cukup kita simpan karena Allah sudah menutup, gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, insya Allah ya persaudaraannya akan terjaga, ya. Nah, oh sudah ada yang nulis nih luar biasa ini. Dari Jakarta Selatan, Ibu atau Mbak Emi ini sudah menulis. Satu, selamat. Dua, sehat. Tiga, smart. Empat, sejahtera. Dan lima, saudara. Nah, ya. Ini yang disebut 5S yang peluang yang kita bisa peroleh bersama HNI maupun mitra-mitra HNI. Ya, keselamatannya ada, kesehatannya ada, tambah ilmunya, tambah pinternya, ya, tambah cerdasnya ada, tambah sejahteranya ada, gitu. Nah, tapi jangan jangan dipikir bahwa begitu masuk langsung dapat gede, semuanya by proses. Dari kecil nambah, 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 nanti akan makin besar, makin besar, makin besar. Ya, yang penting jangan berhenti, lakukan terus, ikuti arahan mentor, dan jaga performanya. Ya, daya tahannya itu harus dijaga. Karena kita tidak tahu Allah itu kapan mempertemukan kita dengan tim solidnya. Juga Allah rahasiakan siapa tim solid kita. Bisa jadi orang lama yang kemudian bangkit, bisa jadi orang baru sama sekali yang belum kita kenal. Ya, maka jaga diri kita. Semangatnya terus dijaga agar ketika Allah nanti pertemukan kita dengan tim kita, kita dalam kondisi siap. Nah, gitu ya. Dan juga kesejahteraannya juga bisa kita peroleh, persaudaraannya apa lagi. Nah, keren banget ya. Jadi di HN itu betul lengkap. Maka meminjam perkataan Pak Ari, kata Pak Ari nyesel banget gabung di HNI. Ya, kenapa nggak dari dulu-dulu gitu ya, bersama HNI gitu. Masya Allah gitu. Ya, nah itu penyesalan yang bagus begitu kan. Udah lihat sahabat-sahabat yang hadir di malam hari ini khususnya ya, saya doakan sahabat-sahabat semuanya tetap istiqomah ya, tetap bisa menjaga semangatnya dan bisa menemukan tim-tim solidnya, baik itu tim lama maupun tim baru, karena kita bisa menjaga semangat kita dan juga bisa belajar untuk mengambil hal-hal yang sifatnya positif dari setiap peristiwa. Karena peristiwa itu tidak ada yang tidak ada maknanya. Semua peristiwa yang Allah turunkan atas kita itu membawa makna buat kita semuanya. Eh, saya contohkan ya, ini dua kalimat, teman-teman nanti bisa pilih mana yang positif, mana yang negatif. Kalimat pertama,
Bunga yang sangat cantik, sayang batangnya berduri. Kalimat pertama. Boleh ditulis tuh. Tulisnya gini aja, kalimat satu positif apa negatif gitu. Kalimat kedua, batang berduri, subhanallah, mengeluarkan bunga yang sangat cantik. Nah, tuh, luar biasa. Langsung bisa menentukan positif. Jadi saya yang negatif ditutup sama teman-teman. Keren. Selamat buat teman-teman. Masya Allah. Ya. Oke, itu sebagai penutup ya. Obrolan kita di malam hari ini mudah-mudahan tidak puas dari apa yang kami sampaikan sehingga teman-teman terus penasaran sehingga terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya. Demikian Mas Yoko apa yang kami share hari ini, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Meskipun ini materi-materi sering Bapak Ibu dapatkan mungkin ya dari beberapa mentornya, tapi pastinya banyak hal baru ya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa terapkan di home sharing kecil bersama mitranya. Termasuk tadi cerita bagaimana terkait dengan memandikan jenazah. Ini kan keren ini Bapak Ibu nih. Ini bisa membuat orang-orang ternyata selama ini ya bisa jadi nggak sadar ya para ustadz ustazah yang mungkin memandikan jenazah dari mana ya bagaimana sabunnya segala macam ini salah satu menjadi wajah kita untuk terus mensiarkan ya salah satu dakwah kita di HNI. Terus tadi ya sudah disampaikan ada lima simbol 5S dalam jari kita. Nah, ini kan memudahkan kita untuk menghafal ya, mulai dari selamat ya dengan jari kelingking gitu ya, kemudian sehat dengan jari manis ya, kemudian smart dengan jari tengah gitu kan karena paling tinggi derajat paling tinggi. Apalagi tadi nah, sejahtera dengan telunjuk. Hanya orang yang sejahtera yang bisa nunjuk-nunjuk gitu ya, Coach ya. Masya Allah, ini kan ilmu baru ini. Jadi orang yang nggak bisa nyuruh-nyuruh itu ya bisa jadi ya hanya tadi ya, Pak. Ya, enji, sendiko dawu kalau bahasa Jawanya kan. Iya, gitu kan. Nah, hanya orang yang sejahtera bisa nyuruh-nyuruh gitu. Ibaratnya kan gitu. Istilahnya dalam tadi menghafalkan dan memudahkan kita dalam menyampaikan 5S. Dan terakhir tadi apa? Saudara. Saudara itu adalah ibu jari, ibunya para jari ya, yang bisa merakit ukhuwahnya ya, karena punya banyak mitra sehingga tadinya bukan siapa-siapa, bukan saudara dari keturunannya, mungkin saudara kandung, tapi bisa jadi saudara di HNI. Ya wasilah HNI. Masya Allah luar biasa ya ilmu yang disampaikan oleh Coach RM Derajat ini. Dan nanti karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya masih ada pengen mungkin Bapak Ibu tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu, tadi ada sedikit yang di chat juga, ada yang udah nanya tadi, eh, oh ini, tadi apa ya, atas tadi ya, Masih ada oh 5 menit kira-kira waktu. kapan ya, Masih kapan ada 5 menit. waktunya, oh masih 5 menit ya, Ya. oh, ya siap, berarti masih dibuka untuk pertanyaan mungkin dua lah maksimal ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa langsung paham ya dan bisa langsung diamalkan ilmu-ilmunya. Silakan bisa di chat atau mungkin raise hand ya kalau yang mau tanya. Boleh. Tadi di grup chat ada yang nanya, ini waktunya kapan diadakan agenda Zoom meeting seperti ini. Nah, mungkin ini mitra baru. Jadi untuk Ngobras ya, Ngobras terutama itu Zoom meetingnya setiap Selasa, setiap pekan ya Coach ya. Ya. Setiap pekan hari Selasa ya, malam Rabu ya. Jamnya kalau di Indonesia bagian Barat ya jam 8 ya, jam 20.00 ya. Maka pasti nanti akan di-share oleh leader-leadernya. Maka Bapak Ibu semua ya pastikan ikutin room-room leadernya. Ya yang belum gabung di room leader ya bisa sebisa mungkin hubungin mentornya atau leadernya. Pasti akan di-share informasi-informasi tentang HNI. Ya. Silakan ada yang tanya.
mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau ada yang chat juga boleh. Ada yang mungkin raise hand. Nah, tentunya 5S ini hal dasar ya Bapak Ibu ya. Hal dasar untuk menjadi pondasi kita di HNI ya. Ya agar kita dalam menjalani HNI itu tenang ya. Karena kan halal itu kan sumber kebaikan ya. Halal is my way ya. Halal jalan hidup kita. Dan halal ini menenangkan. Maka ketika 5S ini kita sudah pahami ya, sudah kita amalkan, insya Allah kita menjalaninya juga tenang, dengan tenang ya. Ya, maka Bapak Ibu semua silahkan jika memang saat ini masih pengen konsultasi dengan mentor-mentornya, ya segera merapat ke mentornya. Insya Allah mentornya sangat senang hati. Kalau Bapak Ibu Japri aja udah senang, apalagi didatengin gitu, pengen patromi gitu kan, senang banget gitu kan. Nanti kalau memang nggak mentornya nggak mau, boleh Japri ke saya atau mungkin Japri coach derajat nanti kan. Ada pertanyaan? Ada tuh coach dari Oh ya, Bu Nani ya. ya. Berapa lama Pak derajat sampai jadi LED? Rintangan yang paling berat di ini apa? Cara mengatasinya bagaimana Pak? Silakan coach, langsung dijawab. Ini langsung to the point ini. Eh, Masya Allah ya. Sebenarnya rintangan itu berat atau tidaknya itu relatif ya. Karena berat atau ringan bagi salah satu orang tidak bisa jadi buat orang lain itu ringan ya. Eh, Berat itu manakala itu baru dirasakan pertama. Ya. Kalau baru dirasakan pertama betul rasa berat gitu. Tapi ketika itu berulang sudah beberapa kali itu makin ringan makin ringan. Seperti orang angkat beban ya, angkat beban atau push up lah. Itu pertama mencoba berat, tapi setelah diulang-ulang itu akan makin ringan, makin ringan, makin ringan ya. Sehingga eh, tidak bisa dikatakan yang paling berat itu apa gitu. Tapi memang yang rata-rata itu ketika itu menimpa pada diri. Artinya jangan dari dalam. Kan kalau dari luar itu, rintangan dari luar itu kita bisa atasi atau bahkan kita bisa menghindar. Menghindar dulu di suatu ketika nanti diselesaikan lagi. Tapi kalau di dalam itu kan nggak bisa harus hari hari itu atau seketika itu juga. Itu saja masalahnya. Gitu. Maka kalau kami ya mengatasi rintangan itu yaitu dengan menguatkan. Kalau dulu saya pernah dapat dari guru saya itu, kalau kita itu ada rintangan, ya maka naiklah atau terbangnya lebih tinggi. Maka rintangan tersebut akan nampak kecil. Sebaliknya, kalau kitanya justru turun, maka rintangan akan semakin besar. Ya. Apa yang terbang lebih tinggi? Impiannya, kemauannya harus diperbesar, maka rintangan akan mengecil dengan sendirinya. Nah, gitu ya. Kemudian berapa lama? Ya, kalau kita sepakati di HNI itu tahun 2012, ya, dulu memang saya pemakai pemakai produk HNI itu cukup lama. Nah, belajar tentang sistem itu memang baru di tahun 2012. 2012 belajar itu full belajar ya itu kurang lebih 2 tahun sampai 2014. 2014 itu sebenarnya saya sudah capai ED, tapi omset masih kecil karena belum punya tim solid. Nah, di situ kemudian saya banyak ikuti event-event yang diadakan HNI di pertengahan tahun 2014. Dan itu saya salah satunya penguatnya adalah ketika kebutuhan saya meningkat. Jadi harus menyediakan uang sekian untuk 2 orang masuk sekolah gitu. Itulah kebutuhannya makin meningkat itu menjadi sebuah
impian buat saya. Nah, di situ akhirnya kerjanya lebih keras lagi, maka di tahun 2016 itu menjadi LED. Memang proses, semuanya proses. Ya, yang dari awalnya saya terus terang aja belum pernah belajar tentang networking. Jadi saya kenal networking itu, belajar networking itu baru di ANI. Sehingga benar-benar ya minim, minim pengalaman gitu. Ya, nah itu tadi yang dari Bu Masya Nani Allah, ya. Masya Allah. Lanjut apa gimana, Coach? Masih ada dua lagi nih. Mungkin satu lagi ya. Gimana Ya, cara istiqomah, Coach, untuk menjalankan bisnis di HNI? oke. Satu lagi nih ya, terakhir ya ini ya. Oke. Eh, ya sebenarnya sih hampir sama dengan tadi cara istiqomah gitu. Biasanya kalau kita itu meleng dalam arti maju mundur, nah impian kita itu atau kebutuhan kita itu belum menjadi kebutuhan. Impiannya belum jadi kebutuhan, baru sekedar keinginan. Ya, oh saya ingin ini, ingin itu dan yang lain-lain seperti Doraemon itu. Nah, inginnya banyak itu kan. Tapi kalau keinginan itu sudah kuat, seperti hanya begini deh. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita masuk rumah sakit dan harus nyediain uang, coba apa Anda lakukan? Apapun dilakukan, karena betul-betul sudah menjadi kebutuhan yang sangat kuat. Nah, kita kalau dia ini masih meleng, masih letoy, itu artinya kita kebutuhan kita itu baru sebatas keinginan, belum jadi sebuah kebutuhan. Sehingga ada sedikit nanti aja lah, gitu kan? Di situ juga masih ada, gitu. Kalau sudah menetapkan satu tekad wa idza azamta fatawakal ala Allah, ya sudah tidak ada lagi gitu. Ya sudah panteng aja itu, ya. Dan itu teman-teman harus betul-betul mencari sesungguhnya saya itu butuh gak sih sukses dengan penghasilan misalkan sebulan 10 juta atau sebulan 30 juta biar genap lah sehari 1 juta atau bahkan lebih dari itu gitu. Bener nggak gitu? Atau masih ada bisa ditawar? Nggak perlu lah. 9 bisa nggak? Atau 8 atau 7? Oh bisa. Nah masih begitu Iya, pasti iya, iya. hilang. Masya Allah. Iya, jadi pokoknya bahasanya gini, sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, itu pasti kuat. Nah, gitu. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dahsyat. Ya, luar biasa ya. Jadi pertanyaan dan jawaban tadi sekaligus menutup pertemuan pada malam hari ini ya. Jadi tentunya Bapak Ibu semua, bagaimana kita ingin istiqomah ya, atau menjaga keistiqomahan kita di HNI, ya tadi yang disampaikan Coach RM Derajat tadi, jangan hanya sekedar kemauan gitu, tapi kuatkan ya keinginan kita dan itu jadikan sebuah kebutuhan yang benar-benar ya Anda butuhkan sehingga Bapak Ibu mau memperjuangkan sukses itu hadir untuk Bapak Ibu. Karena memang sukses itu ya bukan tanggung jawab siapa-siapa, ya bukan tanggung jawabnya orang tua kita, bukan tanggung jawab mentor kita. Ya sukses itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri untuk memperjuangkan. Tentunya coach, seperti coach derajat tadi, ya untuk mencapai LED ya kurang lebih butuh 4 tahun. Ya, tapi setiap orang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita duplikasi ya, bagaimana proses menuju sukses itu, ya, bagaimana beliau menikmati sukses itu, bagaimana beliau menjalani sukses itu, sehingga beliau meraih apa yang menjadi impiannya, salah satunya menjadi Royal Executive Director di HNI. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dong buat Coach RM Derajat ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini ya menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan sehingga Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan dan mengamalkan dan ini salah satu menjadi amal jariah buat kita semua. Masya Allah luar biasa. Ya, terima kasih Coach RM Derajat. Masya Allah luar biasa. Dan ini mohon maaf waktunya lewat 5 menit ya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang hadir, Bapak Ibu LED leader yang mendampingi juga. Ya, mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaian atau
diskusi pada malam hari ini ya kurang menyenangkan atau mungkin ada yang bertanya belum terjawab. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu di Ngobras pekan depan. Pastikan catat Selasa malam Rabu jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan ajak mitra Bapak Ibu semua untuk hadir dan ini gratis ya. Kita ngobrol santai bareng orang-orang yang sudah proven, sudah sukses di ANI. Insya Allah kita dapat ilmunya. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu semua yang hadir. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lindioko, mohon maaf lahir batin. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.